berkah ilmunya dan juga berkah rezekinya. Hadirin Pak sekalian, sekali lagi atas nama wali santri tidak banyak yang saya sampaikan, hanya satu, terima kasih banyak selama anak kami didik selama 6 tahun yang insya Allah sebentar lagi akan meninggalkan Ma'had Rawabi. Yang kedua, tolong doakan anak-anak kita agar akidahnya jangan berubah walaupun di mana dia berada. Yang ketiga, tolong ikhlaskan ilmunya agar nanti dia di masyarakat atau di mana saja bermanfaat walaupun ilmunya belum banyak. Akhirul kalam, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk sambutan yang selanjutnya, sambutan atas nama Musyif Thalabah Ma'had Al-Rawabi kepada Al-Ustaz DRS Al-Hifatul Rahman. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan bi bara'atil mantiqi wa fasahatil lisan. Wassalatu wassalamu ala man bu'itha bil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum." Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, para wali santri, wabil khusus Mudiril Am li Ma'had Al-Rawabi sahibil fadilah Abu Yaqi Haji Abdul Rahman, mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi. Yang kami hormati Mudiril Madrasah Sanawiyah Aliyah Akhi Nabillah Al-Ustaz Al-Hajj Saudara Haji Ahmad Mokhtar, dari kita yang akan memberikan tausiah Al-Ustaz Al-Hajj Zaid Taufik Fahrudi, maka Allah bidul hayati wa nafa'ana bi ulumi, dan para hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim di Ma'had yang tercinta ini, Ma'had Al-Rawabi, dalam rangka kita mengikuti acara Maulid dan Tasakkur Santri Ma'had Al-Rawabi Amidi Rosi 2008-2009. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian ibadah, ada satu bentuk ibadah yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah mulianya dibandingkan dengan nilai ibadah yang lain, yaitu tarbiyatul aulad dan ta'lim, mendidik putra putri kita dan mengajar. Ada dua kalimat, tarbiyah dan ta'lim. Tarbiyah lebih mengarah kepada pembentukan moralitas, lebih ditekankan pada pembentukan moralitas seseorang. Sedangkan taklim lebih dititikberatkan kepada masalah intelektual.
Dua hal ini, tarbiyah dan taklim, ada dua hal yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Tanpa tarbiyah, seseorang hanya akan mengandalkan intelektualnya saja. Hanya dengan taklim tanpa tarbiyah, orang hanya hebat intelektualnya. Kemudian hanya dengan tarbiyah tanpa taklim, seseorang akan menjadi rendah moralitasnya. Pesantren di dalam hal ini punya dua tugas tersebut, yakni tarbiyah dan taklim. Tarbiyah lebih berat, mendidik lebih berat dibandingkan dengan taklim. Kita sebagai guru mengajar dengan alokasi waktu 1 jam, cukup kita menyampaikan pelajaran, kita cukup menyampaikan taklim. Di majelis taklim cukup 1 jam kita menyampaikan ilmu. Karena taklim hanya bersifat informasi ilmu tersebut. Sedangkan tarbiyah adalah merealisasikan dari taklim tersebut. Makanya yang ditekankan di dalam pondok pesantren di samping taklim adalah tarbiyah yang menjadi tanggung jawab yang sangat berat. Kalau anak-anak berada di sekolah selama 5 jam, pengajian di pesantren 3 kali pengajian 3 jam, jumlahnya 7 jam, maka 24 jam dikurangi 7 jam, 21 inilah masa-masa tarbiyah, masa-masa pendidikan yang sangat menentukan pembentukan moral pribadi putra-putri. Oleh sebab itu, pesantren di dalam hal tarbiyah adalah satu pilihan yang tepat, pilihan yang tidak bisa dihindarkan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pengurus pesantren Al-Awabi Depok pertama mengucapkan terima kasih atas amanat kepercayaan yang diberikan kepada kami semuanya. Kemudian tentunya saya berharap khususnya kelas 3 sanawiyah, untuk tidak meninggalkan pesantren ini, yaitu diteruskan, dilanjutkan di pendidikan jenjang selanjutnya, yaitu di madrasah aliyah. Karena ini adalah penting, karena taklim yang sudah kita lakukan selama 3 tahun, tarbiyah yang sudah kita laksanakan di 3 tahun ini ibarat buah belum sempurna, ibarat buah masih mentah, dibuang sayang, dimakan tidak enak. Karena di dalam tarbiyah ini dibutuhkan satu kesabaran yang luar biasa, diperlukan waktu yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau anak-anak kelas 3 tidak diteruskan lagi, tentunya tarbiyah yang dilakukan di pesantren Al-Awabi mungkin sedikit berbeda ya dengan tarbiyah yang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Artinya apa? Pembentukan karakteristik, pembentukan moralitas ini ibaratnya sudah diketahui dengan jelas. Ibarat dokter sudah menangani selama 3 tahun hepatitis. Ada beberapa obat yang perlu diberikan, ada beberapa obat yang tidak usah diberikan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berharap khususnya wali santri kelas 3 sanawiyah untuk tidak mudah tergoda oleh putra putri karena pengaruh lingkungan. Karena putra putri bapak sudah cukup 3 tahun dibentuk, walaupun belum maksimal, tentunya harus disempurnakan. Anggaplah putra putri bapak ini dianggap sudah menjadi anak yang solih. Ada sebuah syair yang mengatakan, kam solihin di fasadil akhir yafsudu. Banyak orang yang solih, banyak orang yang bagus, karena pengaruh lingkungan, pengaruh bi'ah, pengaruh milieu, anak itu akan menjadi rusak karena pengaruh teman yang lain. Karomati yumromu alal jambi fayahmudu.
bagaikan bara api yang diletakkan di debu, maka bari api pun itu akan lenyap. Adwal bali ilal jali syarikat. Penularan orang yang bodoh, orang yang tidak tahu pengertian khususnya agama, dia akan lebih cepat, dia akan lebih berbahaya ketika putra putri kita taruh begitu saja di dalam lingkungan yang kita. Oleh sebab itu, khususnya wali santri kelas 3 sanawiyah dan kelas 3 aliyah, jangan mudah tergoda dengan anaknya karena pengaruh cari pengalaman ke sana, pindah ke sana. Jadi ntar yang didapat hanya pengalaman, bukan ilmu. Padahal ilmu adalah merupakan satu hal yang tidak bisa dikalahkan dengannya. Yang terakhir, kami atas nama pengurus Ma'had Al-Awabi selama 3 tahun, bagi santri yang sudah 3 tahun, marhaban ahlan wa sahlan bi huduri Al-Habib Mahdi bin Abdurrahman Al-Atas. Selama 3 tahun, selama 6 tahun, apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati para santri, ada beberapa kekurangan ya di hati para santri, kami atas nama pengurus, atas nama Dewan Guru, mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Akhirnya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan atas nama Kepala Sekolah Al-Awabin kepada Ustaz DRS Al-Hajj Ahmad Mukhtar. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin hadirat rahimakumullah, para asatidzah, para bapak ibu wali santri tingkat sanawiyah dan aliyah yang berbahagia, para alim ulama, para hujjah hadir di tengah kita, penceramah kita ialah Al-Habib Mahdi bin Abdurrahman, dan penceramah kita Kiai Al-Hajj Jendrofik, dan pimpinan umum Ma'had Al-Awabin Abuya Bapak Kiai Haji Abdul Nawawi. Hadirin yang berbahagia, saya sebagai kepala sekolah tidak berikan tausiah sambutan, cuma hanya mengajak, menghimbau antara pengumuman anak kita ini, baik sanawiyah maupun aliyah, bahkan ibtidaiyah sampai sekarang belum. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, yang aliyah tanggal 15 Juni, yang sanawiyah insya Allah tanggal 20 Juni. Jadi acara hari ini acara tasyakuran, selesai tahapan-tahapan anak-anak dari pondok. Adapun hasil ujiannya, kita mengharapkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. 33 sekolah SMA, 3 aliyah yang tersebar di wilayah Indonesia termasuk di Jawa Barat ini dihimbau atau ditekankan untuk punya diulang
ya, karena terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Nah, oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, saya sebagai kepala sekolah mengharapkan daripada wali, bapak ibu, wali santri agar tidak bosan-bosan, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita ini lulus 100%. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya teringat daripada kata-kata dari Al-Habib Abdul Al-Haddad. Beliau mengatakan, Allahul muqaddir wal alam syu'ur. Maqaddir yakun. Allahul muqaddir wal alam syu'ur. Maqaddir yakun. Allah itu penentu segalanya. Allah yang mentakdirkan segalanya. Wal alam syu'ur. Alam ini, dunia ini Allah yang takdirkan. Maqaddir, apa yang Allah takdirkan ya terjadi. Maka oleh karena itu harus berbahagia. Kita harapkan jangan bosan-bosan berdoa. Dalam 30 hari ini yang untuk khususnya untuk kalian. Tanggal 16 insya Allah ya, kita harapkan. Yang mana sebetulnya harus berbahagia. Istilah gagal itu tidak ada. Yang ada dua, sukses dan belajar. Kalau dia nggak sukses, berarti dia harus belajar lagi. Ada istilah lain, gagal ialah sukses yang tertunda. Kita ini sudah menempuh segala hal, dikasih bimbel, dikasih pengarahan, kerja SKM, macam-macam dikasih. Dia sudah, usaha sudah, ya kita sudah berjuang. Mudah-mudahan perjuangan kita ini baik dari guru maupun dari anak-anak kita yang sudah luar biasa belajarnya, ya mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses, amin ya rabbal alamin. Mari kita baca satu Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala luluskan anak kita ini dan tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah. Ala hadiniyah wa ala Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hajj Natur Rahman bin Kiai Ali Abdurrahman Nawawi, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat wali santri dan santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kiai, para habaib, para asatidzah, wabil khusus guru kita bersama Mudirul Am Ma'had Al-Awwabin Ad-Da'i ilallah bi qawlihi wa fi'lihi Abu Yakin Haji Abdurrahman Nawawi, dan musyrik
dan Musyrifah Falakah Mahat Al-Awwabin, Kiai Haji Dr. Andes Fathur Rahman Al-Jombani, dan Ustazah Imriti, serta dua penceramah kita, Al-Habib Mahdi bin Abdurrahman Al-Aqqas dan Kiai Haji Zainul Rafiq. Semoga Allah panjangkan umurnya dan disehatkan badannya dan ditambahkan kesabarannya, amin ya rabbal alamin. Dan para asatidzah, mohon maaf yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada mereka. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini, di tempat yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tasyakuran dari kelulusan kelas 3 Sanawiyah dan 3 Aliyah. Dan kita memperingati tasyakuran ini hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin, para hadirat santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, saya tidak panjang lebar, akan tetapi saya ingin menyampaikan 3 poin penting untuk bekal khususnya bagi santriwan santriwati kelas 3 Sanawiyah dan 3 Aliyah. 3 poin penting yang untuk bekal berdakwah di masyarakat dan di keluarga kita. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah serta silaturahim dengan kawan kita, dengan teman-teman kita yang berada di tempat ini, jangan sampai terputus. Jangan sampai hanya sebatas gerbang pintu pondok, jangan hanya sebatas hanya depan pintu kamar saja, akan tetapi sampai di waktu kita terus saling membantu, saling mendorong kepada kebaikan, memberikan himmah semangat untuk menuju kebaikan. Dan juga dulu kita di sini tidak mengenal satu sama yang lainnya, tidak mengenal yang namanya awal, tidak kenal yang namanya Hanif. Akan tetapi alhamdulillah Allah mempersatukan kita di tempat ini dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang rijalus shalihin. Para hadirin, itu yang pertama. Kita jangan memutuskan ukhuwah Islamiyah kita, silaturahim kepada kawan serta saudara kita dan juga pada guru-guru kita. Lalu yang kedua adalah silah hubungan yang baik kepada dari seorang murid kepada gurunya. Ini sangat penting. Walaupun sang murid sudah keluar dari al-awwabin atau keluar dari suatu pondok, mempunyai pondok 10, muridnya ratusan, ribuan bahkan, serta ilmunya kayak lautan, dinisbah kepada sang guru tetap murid. Dan juga seorang anak, walaupun rambutnya tinggal 2, hitam dan putih, dinisbah kepada orang tua tetap anak. Saya coba ingatkan, orang tua itu ada 3 macam. Ada 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita, melahirkan kita ke dunia ini. Dan yang kedua, mertua kita yang patut kita hormati karena mereka telah mempercayakan kita, memberikan kita suatu kepercayaan, menyerahkan anaknya kepada kita. Lalu yang ketiga adalah guru-guru kita yang mendidik kita zahiran wa batinan, yang mendidik kita secara zahir dan batin. Itu. Oleh karena itu tidak layak seorang murid untuk melupakan kebaikan dan jasa seorang guru. Para hadirin, kalau seorang murid ingin mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, jaga adab serta akhlaknya pada guru-gurunya. Jaga nama baik seorang guru, jaga nama baik pondok, serta tanamkan di hati kita husnuzon kepada guru kita. Ini sangat penting. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pengamalan ilmu. Pengamalan ilmu, para hadirin, khususnya ya, bagi santriwan-santriwati kelas 3
3 sanawiyah dan 3 aliyah. Saya ingatkan, perjuangan bukan sampai sini, belum berakhir, cobaan masih berlanjut. Bagi yang kelas 3 sanawiyah, jangan sampai mengecewakan kedua orang tuanya, jangan sampai menghancurkan cita-cita kedua orang tua. Kita di sini dididik dengan baik. Jangan sampai keluar dari pondok sebelum mendapatkan maksud, sebelum mendapatkan kesempurnaan. Karena kita di sini juga dididik dengan tarbiyah yang baik, taklim yang baik, agama yang baik. Kalau kita keluar ke sekolah umum yang mempunyai pengajaran agama yang kurang, maka sia-sia, hilang. Paling tidak lupa. Oleh karena itu, yang kelas 3 sanawiyah agar lebih meneruskan sampai ke jenjang aliyah di tempat kita ini, di pondok pesantren. Lalu yang aliyah, jangan dikira cobaan sampai di sini, belum. Cobaan masih terus berlanjut dan juga perjuangan belum berakhir. Kita akan menghadapi era globalisasi dan juga akan menghadapi dakwah di masyarakat. Oleh karena itu, yang kelas 3 sanawiyah dan 3 aliyah dimohon untuk lebih berkonsisten bagaimana bermuamalah dengan masyarakat, bermuamalah. Kita amalkan ilmu kita yang didapatkan dari guru kita agar lebih barokah dan lebih bermanfaat lagi. Para hadirin hadirat, ala ya bakat ansa'an fi hadzal dar fi hadzal ribat bil jid wal ijtihad ma'al adab was suluk. Sungguh beruntung orang yang belajar di tempat ini, belajar di rumah ini dengan sungguh-sungguh dan mempunyai dan bersama dengan akhlak yang baik. Para hadirin, inilah yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika wa ta'atika birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal aqiminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mauizah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mukarram Al-Habib Mahdi bin Abdul Rahman bin Syekh Al-Atas. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan, Bu? Belum. Apa saya belum. Jawab salam pelit banget ya. Kalau minta sumbangan lebih pelit lagi nih, Bu ya. Salam aja nggak ngeluar duit, pelit. Yuk jawab salam biar enak ya. Biar kompak jawab salam. Jadi nanti kalau misalnya kita jawab salamnya kompak kan berarti kita ada kesamaan, benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati Sayyidil Walid, guru kita, orang tua kita, Abu Yaki Haji Abdurrahman Nawi, mata'anallah bidul hayat. Begitu juga akhina fillah Al-Ustaz Muhammad bin Abdurrahman, mata'anallah bidul hayatih. Dan para ustaz lainnya yang saya tidak sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada beliau-beliau. Hadirin hadirat adik-adik rahimakumullah. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan sambutan
pesan singkat dari akhina fillah Minnatur Rahman, di mana beliau memesan agar senantiasa ilmu yang kita dapatkan di hari ini, singkat katanya, ilmu yang kita dapatkan di Pondok Pesantren Al-Awwabin, jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita abaikan. Saya ingat ada satu bait mengatakan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malu mu'adzabun min qabli uqbatin. Ini banyak kita daripada keluarga kita itu mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan, asal tahu lalu ditinggalkan, betul? Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Kalau Jakarta banyak banget, makanya 2 hari sekali KPK itu nangkepin orang. Tahu ilmu korupsi haram, tahu ilmu korupsi kagak boleh, tapi korupsi terus. Mesti nggak kabel juga rupanya. Nah, kita sebagai talabul ilm, apalagi ilmu di jalan Allah, jangan sampai kita sudah mempelajari ilmu tersebut lalu kita abaikan. Urusannya panjang. Kalau di dunia hukuman 5 tahun, di akhirat 5 hari sama 500 tahun lamanya. Mau 500 tahun dihukum, mau? Jangan. Maka daripada itu kita amalkan ilmu yang sedikit, kita amalkan jadi banyak, ilmu yang banyak dibiarkan, jadi ilmunya itu makin lama makin habis. Saya ingat tahun lalu Buya suka ngomong begini nih, jadilah manusia yang berguna, jangan manusia mengikuti ilmu lilin. Bisa nerangin orang lain tapi dirinya sendiri kebakar. Na'udzubillah. Lilin bisa nerangin orang lain, tapi lilinnya sendiri lama-lama musnah. Itu orang yang mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, lama-lama nanti dia akan habis sendiri. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini untuk adik-adik nih. Kita kan di sini selamatan nih. Tasyakuran karena alhamdulillah ada prestasi daripada adik-adik yang senantiasa bisa mendapatkan prestasi baik, betul? Kalau di dalam agama atau di dalam dunia itu selalu dikatakan begini, kalau misalnya kita dari tingkat 1 mau naik tingkat 2, ada namanya ujian. Nggak mungkin orang yang diuji kalau kagak sekolah, betul? Pernah dengar nggak? Mau kemana? Mau ujian? Emang sekolah? Kagak. Ada nggak yang bilang? Nggak ada. Orang yang diuji pasti mau dites kemampuannya. Kenapa? Supaya derajatnya naik. Derajatnya naik, artinya naik kelas. Nah, kita juga begitu di dalam muamalah kita sehari-hari. Tidak ada satu cobaan, tidak ada satu musibah, tidak ada satu apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengetahui seberapa kuatnya kita untuk menahan ujian tersebut. Orang beramal soleh, bertakwa kepada Allah, dapat musibah, dia ngomong, saya diuji sama Allah, pantas. Itu Pak, pantas. Begitu juga murid, saban hari masuk sekolah, siang masuk sekolah, rajin, aktif, apa segala, semua dikasih soal, itu namanya musibah. Tapi musibah tersebut ujian. Kenapa? Ingin diangkat derajatnya. Kalau lulus, dia naik kelas yang berikutnya. Tapi kalau kagak lulus, artinya ilmunya cuma segitu-segitu aja. Betul Bu? Betul Bu? Bu, ibu-ibu kalau didiamin rasa juga nih, dia ngomong sendiri. Bu, betul kagak? Ada murid sekarang masuk, bentar lagi tawuran, masuk tawuran, bolos yang lebih banyak. Diperingati sama gurunya, itu bukan ujian namanya, teguran. Betul Bu? Teguran, lama-lama diskor, dikeluarin daripada sekolah. Nah, begitu juga kita. Sholat, kadang-kadang sholat subuh lewat terus.
Orang zaman sekarang kan sholat ngikutin jam kerja. Kalau mulai hari Senin sampai Jumat itu aktif tuh sholat subuh berjamaah di rumah. Bapak imam, ibu di belakang sama anak dua jadi makmum. Ya bu, ya kagak? Kenapa? Bapak mesti ngatur, anak mesti sekolah, ibu masakin sarapan. Makanya sholat subuhnya berjamaah. Betul bu ya? Coba aja perhatiin di rumah ntar, ingat gak bener kagak nih? Sampai hari Jumat itu alhamdulillah masih sama, masuk hari Sabtu pegawai negeri libur. Anak masih sekolah, imam berubah, ibu jadi imam, anak dua masih kecil-kecil di belakang jadi makmum. Coba aja perhatiin, kenapa? Ibu mesti masih masakin anak untuk anak sekolah, bapaknya istirahat, kenapa? Libur, kagak usah sekolah. Begitu hari Minggu, alhamdulillah sholat subuh jam 9 pagi habis jogging dulu. Ini kejadian yang di Republik kita nih. Tapi saya yakin orang-orang awabin gak ada yang begini bu ya. Orang awabin gak ada yang begitu. Jangan sampai ngikutin apa yang terjadi di bangsa ini. Cobaan musibah ini semakin banyak. Nah kalau orang yang seperti ini, sehari sholat, sehari kagak, siang sholat, malam kagak, ibadah jalan terus, ngomongin orang lancar. Ada yang gitu ya? Ibadah ngaji ke kanan ke kiri, masya Allah. Nggak ada satu majelis taklim kecuali dia paling depan, tapi ngomongin orang paling pasek. Oh siapa ngomong kono? Orang benar dia, emang dia kagak pernah bisa didengerin tuh. Ngoceh aja. Orang lagi taklim dia ngerumpi paling belakang. Kalau kagak ngerumpi arisan. Ya bu. Nah ini kalau seandainya dapat musibah, dapat cobaan, itu baru teguran bu. Teguran. Nah kalau orang yang kagak pernah masuk sekolah diuji, nggak ada tuh. Sekolah kagak, ngaji kagak, ibadah kagak. Dapat musibah persekot bu. Ntar insya Allah di akhirat lebih gede lagi. Kalau kita beli tanah kan biasa kita bayar pajak dulu tuh 10%. Nah itu kalau misalnya kayak siku gintung gitu kan, itu panjer itu dari Allah tuh. Nih panjer. Kenapa? Maksiat di sini kagak mau dihindari, nih dikasih panjer 10% tuh. Nanti yang terakhir lebih gede lagi. Di dalam Al-Quran dikatakan Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti goncangan-goncangan luar biasa. Pada hari kiamat satu manusia pun tidak ada yang mengenal dirinya siapa. Pada hari kiamat satu manusia tidak ada yang mempunyai kekuatan tahta, harta, kedudukan, anak, pasukan, satpam, siapapun tidak ada yang mempunyai kekuatan kecuali mereka ilaman atau Allah bi qalbin salim, kecuali mereka yang senantiasa mempunyai hati yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mempunyai ilmu walaupun sedikit tapi diamalkan. Alhamdulillah. Itu pesan saya tuh. Terusin tadi daripada akhina billah Ustaz Minnatur Rahman. Mudah-mudahan pesan singkat itu bisa kita amalkan semua, amin. Hadirin rahimakumullah. Di dalam tasyakuran kita ini kita mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maulid memang di setiap acara ada aja. Kita kawinan tuh pakai maulid, betul ya? Sunatan, acara haulan, maulid, acara pindah rumah, maulid. Cuma satu yang ada pakai maulidnya, cerai. Orang cerai kagak pakai maulid, coba aja deh. Mana ada orang ngapain maulid? Emang acara apa? Cerai? Nggak ada. Maulid kagak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bacakan maulid. Kenapa? Supaya berkah di dalam acara tersebut. Insya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, bahkan memerintahkan dengan tegas. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu.
Pernah dengar nggak ayat itu? Pernah dengar? Yuk kita bahas sama-sama tuh ayat. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan, untuk mengatakan, untuk mengutarakan, untuk menjelaskan kepada umatnya. Bifadlillahi, atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang adik-adik yang baru lulus kan karunia Allah. Jangan ngikutin orang sono yang bilang begini katanya. Alhamdulillah partai saya ini menang 99% karena kerja kami, 1% karena Allah. Wah, ilah. Ditarik nyawanya, udah tahu dia. Orang sini nggak begitu. Kita cuma usaha 1%, selanjutnya dari Allah. Allah minjemin kita mata, kagak ada tagihan. Pernah dengar nggak datang tagihan pembayaran mata? Pernah dengar nggak? Nggak ada. Allah minjemin oksigen sama kita ini udara. Ada tagihan pemakaian oksigen? Ada? Nggak ada. Coba jajal ke rumah sakit. Pak, kenapa mau pakai oksigen? Boleh, silakan bayar dulu. Betul. Allah pinjemin lampu segede-gede gitu. Nggak ada yang bayar tagihan matahari, ada nggak? Nggak ada. Allah kalau malam nih kita kagak usah matiin tuh lampu, mati sendiri. Nggak usah repot-repot ada jamnya. Kenapa? Waja'alna laila libasa. Malam hari untuk istirahat dimatiin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada tuh pembantu yang tukang matiin kita gaji. Ada nggak? Nggak ada. Allah ngasih telinga sama kita, dipinjemin kita telinga. Allah ngasih tangan sama kita. Coba seandainya harta kita banyak, kekayaan kita banyak, tangan kita kagak punya, na'udzubillah. Wah, saya orang paling kaya di dunia, mata kagak ada, telinga kagak ada, napas sudah kagak bisa. Enak kagak? Nggak enak. Ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma jalanin sebab-sebabnya aja. Tapi kalau qadar Allah sudah tetapkan itu semua. Alhamdulillah. Kemampuan kita pengen mau, kita belajar sungguh-sungguh, Allah mentakdirkan kita jadi orang pintar. Tapi kalau seandainya walaupun kita tidak mau, kalau kita tidak mau untuk mempelajari sesuatu, jangan pernah berharap jadi orang pintar. Tidak ada satu manusia yang begitu lahir bisa ngomong. Ada nggak? Lu kalau punya anak atau bisa ngomong, kaget kagak? Maksudnya misalnya begitu lahir keluar dari perut ibu bisa lari gitu. Kaget. Bahaya dia. Kaget kita. Ini udah karunia karena ada kemauan jatuh dulu, susah dulu, akhirnya bisa jalan. Tatak dulu baru bisa ngomong. Begitu. Dewa ya? Nggak ada anak lahir begitu lahir makan nasi, nggak ada. Pelan-pelan. Pertama susu dulu, habis susu baru pisang, habis pisang naik lagi ke biskuit. Ya kan Bu ya? Pelan-pelan akhirnya dia bisa makan nasi sendiri. Alhamdulillah. Itu karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di samping karunia daripada Allah, Allah mengatakan wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan ke muka bumi. Allah menurunkan berbagai macam rahmat tuh, Pak. Jadi ya, Allah banyak nurunin yang rahmat. Allah nurunin hujan untuk rahmat. Coba seandainya kagak ada hujan, paceklik semua. Apa yang kita mau makan, pandus semuanya di mana-mana. Na'udzubillah. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu ada yang bersama kita, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menurunkan rahmat yang paling agung, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mana Beb? Ada ayat-ayat yang berbunyi begini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketahuilah wahai Muhammad, wahai Rasul, tidak kami mengutus engkau ke muka bumi melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Rahmat untuk alam semesta, bukan hanya untuk kita saja warga Depok, bukan untuk kita saja warga Indonesia, tapi Nabi merupakan rahmat
ini Nabi adalah pusat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ada dua hal tuh. Yang pertama atas karunia Allah Subhanahu wa taala, betul ya? Yang kedua adalah atas rahmat Allah yang diturunkan ke muka bumi. Ngapain lalu? Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu hendaklah kalian berbahagia. Jadi ada kewajiban daripada Allah atas kedua ini, kita wajib menyambutnya dengan rasa bahagia. Alhamdulillah. Yang tanya nih Bu, dipinjemin mata bahagia kagak Bu? Jadi orang Islam bahagia kagak? Datang ke sini bahagia kagak? Ada yang terpaksa apa kagak? Benar? Gak terpaksa? Jangan sediain apa-apa, hati-hati. Kalau menggerutu berarti dia terpaksa. Ini satu nikmat daripada Allah. Kalau kita bahagia atas rahmat Allah, kalau kita bahagia atas karunia Allah, artinya kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Ada tuh berbunyi itu di belakang tuh dikit. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Allah Subhanahu wa taala sudah dijanjiin sama kita. In syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur maka aku akan tambahkan. Kita punya ilmu sedikit tapi kita amalkan adalah kita praktek bahwa kita bersyukuri atas ilmu yang Allah berikan. Maka Allah akan tambahkan dengan sendirinya. Baik kabartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau seandainya kalian kafir atas nikmat karunia Allah, atas sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih, sangat kejam. Ingat, kalau kita syukur itu nikmat. Alhamdulillah. Kita setiap hari ini bisa mensyukuri nikmat nih. Adik-adik yang pakai jilbab di sana, pakai jilbab kan perintah ya adek ya. Iya kan deh? Tapi bisa pakai jilbab itu kagak ada artinya, tapi bisa pakai jilbab ada artinya. Saya bilang pakai jilbab ada artinya dan tidak ada artinya. Memang kalau pakai jilbab itu adalah pakaian seorang muslim. Tapi setiap kita pakai akan mendapatkan pahala. Bagaimana? Kita pakai, ya Allah saya pakai jilbab ini karena saya mengikuti perintahmu ya Allah, bahwa memakai jilbab itu adalah hukumnya wajib, menutup aurat itu adalah hukumnya wajib, karena saya hamba-Mu ya Allah, saya taat kepada Engkau dan kepada Rasul. Dapat pahala. Padahal kan kita kagak niat kita pakai, betul ya? Kita pakai baju kita, ya Allah saya niat untuk menutup aurat saya, maka ridhoilah saya dengan penutupan aurat ini, dapat pahala. Beli baju mahal-mahal kagak diniatin, mendingan beli baju yang cakep nutup aurat tapi kita ini niatin. Tuh, jelas ya? Jelas. Makanya di dalam hadis kan ada katanya, di dalam hadis katanya, ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah. Dunia itu adalah mal'un, terlaknat. Apapun yang ada di dunia ini terlaknat. Nggak ada satu apapun yang ada di atas dunia kecuali barang tersebut terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu katanya, illa zikrullah, kecuali kita mengingat nama Allah. Ahlan wa sahlan. Dan Lutfi, tadi berjanjian kalau Ustaz Lutfi datang saya turun. Dikit lagi nih Ustaz ya, gak apa-apa Ustaz ya. Dikit lagi boleh ya. Kalau orang lagi tahiyat kan langsung loncat aja batal sholat nih. Jadi mesti pakai salam. Saya mau salamin dulu nih. Habis ayat ini saya assalamualaikum dah. Genap udah. Tadi sampai mana Bu? Hah? Kenapa dikerubah? Bu, sampai mana? Hah? Ulang. Sampai mana Bu? Dunia terlaknat ya. Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kita perbanyak zikir kepada Allah, tapi zikir juga tanpa ilmu sia-sia. Nggak ada orang tahu yang akan dibaca apa kecuali dengan
ilmu, makanya ilmu itu penting. Makanya di dalam hadis ini dikatakan illa zikrullah wa ma wala, kecuali atas sesuatu yang menggunakan zikir kepada Allah. Pak, Pak, ini disewain Pak, sewain nggak? Suka dipakai dangdutan nggak? Jujur aja ngomong saya, pakai dangdutan nggak? Pakai kan ya Pak ya? Nah kalau sekarang Bapak dapat pahala, tapi kalau pas lagi dipakai dangdutan dapat dosa. Jujur aja saya ngomong. Illa zikrullah wa ma wala. Tergantung kita memposisiin pakai ini mic untuk apa. Kalau seandainya ini mic kita pakai untuk dakwah ke jalan Allah, maka akan mendapat pahala. Tapi kalau salah digunakan ini mic, maka mic ini juga terlaknat. Kita punya kendaraan mewah luar biasa. Kita lihat dipakainya karena apa? Oh, saya dipakai karena mau mendaftarkan saya untuk ibadah. Oh, saya ini ngajak keliling. Kalau saya pakai kendaraan yang tidak mewah, maka saya akan capek, gampang letih. Supaya tidak letih, supaya enak, supaya nyaman, saya tampilnya juga enak. Saya pakai kendaraan mewah. Itu kendaraan tidak terlaknat. Tapi kita punya motor butut, motor boleh minta ampun, asapnya kemana-mana untuk merampok. Itu motor juga terlaknat. Punya motor boleh didik, knalpotnya diganti, berisik banget. Ini nggak motor yang gitu, lewat main, itu motor mau orang-orangnya terlaknat tuh. Saya ingat banget dulu, saya pakai baju top begitu ngejar waktu Bu ya. Udah pakai top ngejar waktu, saya naik motor. Nggak taunya di depan saya ada motor tuh, knalpotnya luar biasa, dikatasin moncongnya. Di atas, baju saya hitam semua. Saya cuma bilang, ya Allah, mudah-mudahan tuh orang cepat selamat. Saya kagak doain apa-ngapain, ya Allah tuh orang bertabrakan kagak, supaya cepat-cepat selamat. Maksud saya kalau udah selamat kan udah dikuburin orang. Nggak ada lagi yang mengganggu dia, nggak ada lagi yang makain dia, udah mati. Cepat-cepat selamat itu orang. Baju kotor semua. Nah kayak begini akhirnya kendaraan jelek pun bisa terlaknat, tapi kendaraan bagus bisa tidak terlaknat. Kenapa? Jalannya di jalan Allah. Lalu ada kata-kata gini, aliman wa muta'allimah. Orang yang mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu pun mereka ini tidak terlaknat. Jelas deh. Jelas gak? Jadi kita nuntut ilmu ini kagak dilaknat sama Allah. Allah bahagia melihat kita. Allah berkata kepada para malaikat, lihat itu hamba-hambaku sedang menuntut ilmu untuk mendapatkan keridhaanku. Allah banggakan di antara makhluk-makhluk lain. Manusialah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah. Manusia yang sangat diangkat derajatnya sama Allah. Sekian kali umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah, Allah membanggakan kepada sair makhluk. Kepada seluruh makhluk Allah bangga atas amal ibadah yang kita jalankan. Itu Bu. Alhamdulillah. Yang paling enak emang jadi umat Nabi Muhammad, tak umurnya pendek, amalnya paling banyak. Kalau kita reken-reken jadi umatnya Nabi Nuh kan 890 tahun. Belum yang kelelepnya. Ya. Umatnya Nabi Musa seberani-beraninya jalan sama Nabi, lewatin sungai begitu kan, air kanan kiri, geper juga. Wah ini kira-kira nih tenggelam kagak, bener nggak? Nah kita kagak ada cobaannya. Kita tuh kagak ada cobaannya, tinggal kita mau ngamalin Allah turunin rahmat. Kita mau ngamalin Allah kasih ganjaran sama kita sangat luar biasa. Alhamdulillah. Kita hanya kepada kita menjadikan ilmu kita bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang lain, khususnya keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, mudah-mudahan berkat Sayyidina Muhammad SAW, Allah menjauhkan kita, keluarga kita, famili kita, putra putri kita, siapapun orang yang kita cintai dan mencintai kita daripada fitnah dunia, fitnah kubur dan fitnah akhirat. Diselamatkan kita di bawah naungan junjungan besar Nabi Muhammad SAW di hari kiamat dan serta mendapatkan syafaat daripada beliau. Sekian, wal minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz dan Rafi Fakhruddin.
Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu dan senantiasa ada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap para asatidzah yang lain yang mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut, tidak bisa tata, tidak bisa rangkai namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta takrim saya. Juga segenap para tamu, terkhusus para wali murid, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga yang kita banggakan segenap santriawan santriawati, ABG-wan ABG-wati, jomblowan jomblowati, anak perawan kudu hati-hati. Saudara, singkat sederhana yang ingin saya pesankan mengiringi kesempurnaan yang telah disampaikan oleh penceramah terdahulu. Persoalan kita sekarang tinggal satu. Apa yang disampaikan penceramah terkemuka luar biasa, tinggal kita mau amalin apa enggak. Sebab intinya punya ilmu ujian, enggak punya ilmu juga ujian. Betul? Kita punya duit ujian, kagak punya duit juga ujian. Bapak mohon maaf, punya bini cantik tukang ngomel ujian. Tapi kalau punya bini jelek tukang ngomel musibah. Ya kan begitu tuh. Oleh karena itu hati-hati. Saya sering himbau kepada semua jemaah ketika saya ngaji, zaman udah kadungan kebolak-balik kayak begini. Kadang-kadang anak di pesantrenin, kadang-kadang tetangga nanya, ini abis tamat bocah dikemanain kok? Saya pesantrenin, lah ilah kasihan amat tuh bocah ya. Di pesantrenin kasihan. Itu bocah sekarang. Emang udah dari awalnya udah kebolak-balik. Anak lahir kagak dipikir akikahnya. Giliran ulang tahun digede-gedein. Betul. Padahal ulang tahun banyak mubazirnya. Coba lihat aja Bu, udah ketahuan tuh lilin mau ditiup, pakai dinyalain. Ini namanya nambah-nambah gawean namanya. Masih banyak kerjaan lain, betul? Kalau saya tanya kadang-kadang aneh jawabannya, malah diajarin kita. Ini ngapa lilin cuma 3 kok? Apa jawabannya? Bari bentar lagi ngomongnya. Karena ulang tahun baru 3 tahun, Ustaz, baru 3 tahun. Begitu. Jadi 3 lilinnya. Nah, kalau ulang tahun 5 tahun, lilinnya 5. Begitu katanya. 7 tahun, 7 lilinnya. Nah, kalau yang ulang tahun 96 tahun, apa lilinnya 96? Tapi kalau lilin 96 kacau urusannya. Cucunya bilang begini, Kong, tiup Kong. Dia tarik nafas, udah susah narik nafasnya. Itu lilin mati, dia mati juga. Lah kebangetan tuh kalau 96 lilin. Artinya apa saudara? Ini zaman udah sangat kebolak-balik. Kalau ibu bapak punya anak dititipin di pesantren, ini luar biasa. Kalau anak kita titipin ke pesantren, ini orang tua jenis makhluk langka. Iya, spesies langka. Sebab zaman sekarang orang ikhlasin anaknya di pesantren ini udah jarang. Oleh karena itu insya Allah singkat sederhana ingin saya sampaikan pesan mengiringi 2 pesan yang barusan disampaikan penceramah-penceramah kita. Saya pernah baca satu tulisan dari Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakir Al-Khawbawi dalam kitab yang amat populer Durrah An-Nasihah. Beliau pernah mengutip satu catatan, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat sederhana tapi padat luas kalau kita pikirin. Kata beliau, afdalul a'mal ala dhahril ardi thalathatun. Seutama-utama amal yang mungkin dilakukan di muka bumi ini ada 3. Atau dengan ungkapan lain, ada 3 buah amal saudara. Kalau kita laksanakan 3-tiganya, maka kita akan terhantar menjadi orang-orang mulia. Untuk menjadi mulia tidak harus jadi kiai, sebab umat pun bisa mulia. Untuk jadi mulia tidak harus jadi orang kaya,
sebab orang miskin pun bisa terhantar menjadi mulia. Untuk mulia tidak harus menjadi pemimpin, sebab rakyat pun bisa mulia. Persoalan kita sekarang, sejauh mana kita menempuh, sejauh mana kita mengambil jalan untuk bisa menjadi mulia. Satu, kata dalam catatan beliau mengambil mengutip hadis Rasulullah, yang mampu menghantarkan kita menjadi mulia pertama adalah talabul ilmi, kebiasaan untuk duduk dalam rangka mencari ilmu. Kalau makin sering kita duduk di majlis ilmu, makin mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman persoalan ngaji, lagi-lagi emang urusan berat. Ngaji sama nonton sinetron, kira-kira bertahan mana kok? Jujur ngapa? Kayaknya mah mantepan sinetron ya. Nah kalau kiai mohon maaf ceramah semenit, 2 menit, 10-20 menit itu pantat udah panas baik romanya mah. Terus hatinya ngomong begini hatinya. Ya romanya lama ini mah. Tuh begitu. Maunya pulang mulu. Padahal pulang juga ngapa-ngapain, betul? Mohon maaf saudara, kiainya datang ganteng diomongin, jelek diomongin, betul? Gemuk diomongin, kurus diomongin. Kalau kiainya ganteng mending lumayan ngomongnya tuh ibu-ibu. Subhanallah, ganteng amat rumahnya lo ya. Enakan didengarnya. Giliran kiai jelek itu ibu ngusap perut, amit-amit jabang bayi. Nah kiai jelek amat teman ya. Ini kapan benernya begini? Saudara